Selamat tahun teman-teman. Kembali kita mereview market kita dan dolar ya. S&P telah mengeluarkan keputusannya, yaitu mempertahankan rating kita di triple B atau still investment grade, masih investment grade, dan outlooknya malah tetap dipertahankan stabil ya. Walaupun kita tahu bahwa banyak sekali indikator-indikator ekonomi yang tidak mendukung ya. Oleh karena itu saya yakin S&P tidak dipercaya oleh market. Tadi pun demikian. Dolar sempat kembali lagi ke level 18.161. Kalau memang ratingnya dipercaya, pasti dolar jatuh ke 18.000. Ini sama sekali tidak percaya. Alasan-alasannya pun sangat tidak masuk akal ya, bahwa internal dan eksternal problem kita itu manageable ya. Nanti dengan naiknya harga-harga komoditas pasti kita akan kembali mendapatkan trade surplus dan APBN kita defisitnya akan terjaga. Nah, ini tidak sesuai dengan data-data yang keluar ya. Dan selebihnya juga mengenai PTDSI yang tadinya begitu galak sekali S&P ya, karena dikhawatirkan akan menyebabkan balance of payment crisis atau trade deficit yang sangat dahsyat karena terganggunya ekspor kita, ekspor komoditas. Ini pun kabarnya karena pemerintah telah mengeluarkan suatu announcement yang menggembirakan menurut S&P, maka keputusannya adalah mempertahankan rating kita di investment grade dan outlooknya stabil ya. Sedangkan kita tahu Moody's dan Fitch telah menurunkan outlook kita dari stabil ke negatif ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena tidak sesuai dengan data-data ekonomi, maka S&P dicuekin oleh market ya. IHSG tadi sempat naik 44, sempat negatif, naik ke 40, naik ke atas 6.000 sekian, 44 poin, dan ditutup cuma plus 1 poin ya. Sangat-sangat volatile sekali ya, ulang-alik tidak karuan ya. Walaupun dolar sekarang berada di bawah 18.100 pada saat saya taping podcast ini, tapi tadi volatilitinya sangat tinggi sekali, sehingga saya yakin BI masih berusaha keras dengan intervensi untuk mempertahankan agar dolar tidak berada di atas 18.100. Tapi pertanyaannya, sampai kapan BI kuat melakukan intervensi terus-menerus? Karena sudah mendapat sorotan dari Fitch Rating bahwa intervensi itu menggerogoti cadangan devisa kita yang sudah sangat tipis secara relatif dan secara historis ya. Kemarin dikeluarkan angkanya 145,6 miliar US dollar, naik dari 144,9 miliar US dollar. Tapi kalau ini terus-terusan dipakai untuk intervensi, saya khawatir bisa turun sampai ke 140 miliar US dollar, dan itu tentu sangat mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya katakan tidak sesuai dengan data-data ratingnya yang dikeluarkan oleh S&P? Karena kita tahu bahwa PMI kita, Purchasing Manager Index kita, jatuh dari level 50 ke 46,9. Ini saya ulang lagi ya. Dan ini kejatuhan yang tidak sedikit, 3,1 poin ya. Nah, ini juga menandakan bahwa sektor manufacturing kita berada di zona kontraksi ya, bukan di zona ekspansi. Kalau di atas 50 di zona ekspansi, di bawah 50 thresholdnya 50 yang dikatakan sebagai angka netral. Nah, ini jatuh ke bawah 50 dan cukup dalam 46,9. Saya khawatir ini akan memicu gelombang PHK teman-teman ya. Jadi please hati-hati bagi mereka yang berinvestasi di pasar modal. Saya yakin indeks tidak kuat nanjak ya, bahkan ada kemungkinan besar kalau sampai El Nino ini bisa menggagalkan panen di seluruh dunia, bukan mustahil kita akan mengalami double digit inflation, dan itu membuat dolar bisa ngacir ke 22.000 sampai 25.000 di kuartal keempat nanti ya. Nah, data yang juga buruk ya, yaitu trade deficit kita yang dikatakan oleh S&P ini akan manageable. Nanti dengan naiknya harga komoditas mungkin akan surplus lagi trade-nya. Siapa yang tahu harga komoditas ya? Kita tahu sekarang memang harga minyak kembali menggila ya, ke level 87 untuk Brent ya, dan ke level 80 sekian untuk WTI, yang disebabkan oleh tingginya kembali tensi politik di Timur Tengah antara Iran dan Amerika
kita ya. Saya khawatir harga minyak kembali lagi naik ke atas 90 itu, dan itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Jadi sebagai nomor 2 yaitu trade deficit kita tadi ya nggak gampang dikatakan oleh seperti yang dikatakan oleh S&P akan kembali membaik dengan membaiknya harga-harga komoditas, sebab menurut saya ada kemungkinan besar The Fed ini akan menaikkan suku bunga, dan itu sudah diantisipasi oleh market, yaitu dengan naiknya 10-year treasury yieldnya ke atas 4,6% my friend ya, sedangkan yang untuk 30 tahun 5,13%. Ini tidak bercanda ya. Jadi saya khawatir rupiah akan terus tertekan dan membuat sentimen negatif terasa terhadap pasar modal kita ya. Data selanjutnya yang juga buruk yaitu jatuhnya kepercayaan konsumen, indeksnya ya, dari 126 terus-terusan sepanjang tahun ini, itu di awal tahunnya 126 dan jatuh kemarin di level 117 ya. Ini secara sistematis ya, kayak indeks kepercayaan konsumen kita jatuh ya. Di samping itu data yang buruk lainnya adalah mengenai CPI, Consumer Price Index kita, yang sudah naik ke 3,34% dari 3,08% di bulan sebelumnya, itu di bulan Juni ya. Jadi konklusinya begini teman-teman ya, S&P ya tidak dipercaya oleh market, dan saya khawatir alasan-alasannya pun tidak masuk akal, dan saya khawatir ya ini S&P mengeluarkan ratingnya mungkin ya dengan lobby-lobby ya, under pressure and so on. Tapi yang jelas market tidak bereaksi, tidak merespon secara positif rating yang diberikan oleh S&P ya, tidak seperti Moody's dan Fitch yang dipercaya oleh market. Oleh karena itu indeks harga saham gabungan kita jebol, rupiah kita juga jebol. Tapi S&P yang seharusnya mendongkrak rupiah atau memperkuat rupiah, memperlemah dolar, ternyata tidak berhasil. BI masih tetap mati-matian ya melakukan intervensi agar dolar tidak lari ke atas 18.100 ya. Nah, masalahnya tadi dolar sempat menyentuh 18.161 teman-teman ya. Masalah yang kita hadapi ini bukan masalah kecil ya. Saya khawatir terjadi gelombang PHK karena jatuhnya PMI yang sangat dahsyat dari 50 ke level 46,9 ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman agar tetap berhati-hati dan jangan percaya rating dari S&P karena alasan-alasannya menurut saya sangat ngawur sekali ya. Lebih masuk akal apa yang dikeluarkan oleh Fitch and Moody's ya teman-teman ya pada awal tahun ini ya. Nah, saya masih tetap bearish terhadap pasar modal kita dan juga bearish terhadap rupiah. Itu pesan saya. Ada sedikit informasi bahwa saya akan kembali mengadakan workshop pada tanggal 1 dan 2 Agustus yang akan datang, yang bertempat di Hotel A1. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mendaftar, di bawah podcast ini ada deskripsinya, ada kontak personnya ya. Dan sekali lagi sifatnya sangat praktis, tidak abal-abal, tidak omon-omon. Saya ajarkan bagaimana memvaluasi saham di bursa efek kita seperti Telkom, Astra, Unilever, Gudang Garam, Mandiri, BCA, BNI dengan cara yang mudah dipahami ya dan komprehensif, dengan cara yang siapapun dapat memahaminya apapun latar belakang Anda ya. Nah, selebihnya juga ada tanggal 18 Agustus yang akan 18 Juli yang akan datang, bukan 18 Agustus ya, 18 Juli ya. Jadi workshopnya itu tanggal 1-2 Agustus. Nah, sedangkan saya akan mengadakan webinar ya pada tanggal 18 Juli nanti, hari Sabtu, dari jam 2 sampai jam 5 sore ya, dengan harga yang sangat murah sekali. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik ya mengikuti workshop saya tapi masih ragu-ragu ya apakah worth it or not gitu ya. Nah, silakan juga mendaftar ya untuk webinar saya yang berlangsung 3 jam. Saya akan berikan ya contoh-contoh yang menarik bagaimana memvaluasi saham, tapi tentunya untuk lengkapnya itu ada di workshop yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 2 Agustus di Hotel A1 ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, dan kembali kepada bursa saham kita dan rupiah. Jangan gegabah untuk masuk ke pasar modal kita, karena saya masih yakin indeks harga saham gabungan masih berpotensi jatuh ke level 5.000-an lagi ya. Mungkin balik lagi ke 5.300 karena minimnya atau miskinnya berita-berita positif seputar ekonomi kita ya teman-teman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ini hari. Ciao, salam metal.